隠れる場所なんかいっぱいあるよ。ゲームが開始されてから主電源が変わった。一体誰が魔女かって話だよ。他バカがなんだよそれ。Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Episode ke-7 ini dibuka dengan memperlihatkan seluruh peserta permainan yang masih kebingungan untuk mencari pembunuh atau penyihir dari Momoka. Niragi pun menuduh Asahi sebagai pembunuhnya, sebab hanya dirinya lah yang bersahabat dengan Momoka. An tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa Hater, pemimpin mereka yang kini telah mati, ternyata dia bukan mati karena permainan, melainkan karena dibunuh oleh seseorang. An kemudian menunjukkan sebuah peluru dan mengatakan bahwa peluru tersebut berasal dari pantai ini. Tiba-tiba salah seorang angkat bicara dan mengatakan bahwa mungkin pembunuhnya adalah kelompok militan. Belum sempat melanjutkan bicaranya, dia pun tertusuk oleh pedang milik Last Boss, salah satu tangan kanan Aguni. Aguni pun muncul dan mengatakan bahwa pembunuhnya atau penyihirnya bukan dari kelompok militan, tapi salah satu dari mereka. Di sini Aguni menyuruh anak buahnya untuk membantai semua orang di sana. Keadaan pun semakin kacau. Kini mereka semua harus menyelamatkan diri dari kelompok militan sebelum mereka harus terbunuh. Yuzaki dan Asahi pun berencana bersembunyi dari kelompok militan yang membunuh mereka semua secara membabi buta. Di sini tiba-tiba datang Tata dan salah seorang yang entah siapa namanya. Mereka berempat pun berencana bersembunyi bersama. Yuzaki kemudian meminta tolong kepada mereka untuk mencari keberadaan Harisu. Kemudian diperlihatkan salah satu anggota dari kelompok militan yang membunuh tanpa ada rasa kasihan. Kini para peserta permainan yang mati pun dibakar satu persatu. Hal ini dilakukan Aguni untuk menemukan pembunuh dari Momoka. Di sisi lain, Chishia dan Kuina sedang mengawasi kamera CCTV. Chishia dengan perasaan santainya pun menganggap bahwa kelompok militan adalah orang-orang yang bodoh. Mereka hanya bisa bermain fisik tanpa menggunakan pikiran. Kemudian diperlihatkan Niragi yang menembaki beberapa peserta dari atap gedung. Di lain sisi, Last Boss berencana membakar semua bangunan di tempat tersebut agar mereka para peserta yang bersembunyi keluar dari gedung itu. Yuzaki dan ketiga orang lainnya pun masih berusaha mencari keberadaan Harisu yang diikat di sebuah ruangan. Saat mereka sedang menyusuri kamar demi kamar, tiba-tiba beberapa anggota militan pun datang. Tata dan temannya pun mengajar dua anggota militan tersebut. Kuina kemudian mendatangi An yang terlihat sedang melakukan sesuatu. An pun mengatakan bahwa dirinya sedang membuat beberapa racikan untuk mengetahui pembunuh dari Momoka agar permainan tersebut dapat diselesaikan. An pun kemudian menjelaskan bahwa dia bisa mengetahui sidik jari dengan beberapa racikan bahan sehingga mereka bisa mengetahui pembunuh dari Momoka. Akan tetapi tiba-tiba Last Boss muncul dan berencana membunuh mereka berdua. Kembali ke para peserta permainan, di sini keadaan ruangan pun mulai mengeluarkan asap yang berarti api di tempat tersebut kini mulai membesar. Lalu diperlihatkan Niragi yang lagi asik menembaki para peserta yang tak bersalah. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu Niragi yang ternyata dahulunya dia adalah siswa yang sering dibully di sekolahnya. Niragi selalu dijadikan bahan bulian oleh beberapa temannya. Oleh sebab itulah sekarang Niragi menjadi seseorang yang kejam. Saat ingin menembak salah satu peserta, tiba-tiba Chishia muncul. Disinilah momen-momen epik akan bermunculan. Chishia pun mengatakan bahwa dirinya tak menyukai kelompok militan karena mereka semua bodoh. Di sisi lain, Kuina menyuruh An untuk segera pergi, sedangkan dirinya akan menghadapi Last Boss. Pertarungan Kuina dan Last Boss pun dimulai.
Di sini Last Boss sedikit pengecut sebab dia menggunakan pedang dalam pertarungannya. An yang sampai di mayat Momoka pun bergegas mengambil pisau yang menusuk dada Momoka. Di sini An berencana untuk mendeteksi sidik jari dari pisau itu. Pertarungan Kuina bersama Last Boss pun semakin memanas. Ternyata Kuina juga ahli dalam pertarungan. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu Kuina yang ternyata dahulunya dirinya adalah seorang lelaki. Di masa lalunya, Kuina merupakan salah satu anggota karate. Terlihat dirinya sedang berlatih karate dengan seseorang, yang ternyata dia adalah ayahnya. Kuina memiliki hobi untuk merias wajahnya layaknya seorang wanita. Ayah Kuina yang melihatnya pun kemudian memarahi Kuina sebab Kuina adalah seorang lelaki. Jadi, jika Kuina tetap melakukan hal seperti itu, maka Kuina tak diperbolehkan tinggal di rumahnya. Bukannya meminta maaf, Kuina malah memilih pergi dari rumahnya. Ibu Kuina yang melihatnya pun menyuruh Kuina untuk menuruti perkataan ayahnya. Akan tetapi, Kuina mengabaikan perkataan dari ibunya. Anta? Kembali ke Chisuya dan Niragi. Chisuya mengatakan bahwa dirinya akan membunuh semua anggota militan dan dimulai dari Niragi dahulu. Sebab Chisuya menganggap bahwa kelompok militan adalah kelompok yang seenaknya sendiri. Niragi kemudian menodongkan senjatanya ke arah Chisuya dan mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Chisuya. Bukannya takut, Chisuya dengan santainya kemudian menyerang Niragi. Niragi pun terkena tembakan api dari Chisuya yang membuat dirinya terbakar. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu Last Boss yang ternyata dia adalah seorang konten kreator. Akan tetapi tak ada satu orang pun yang melihat karya kontennya. Sungguh sad banget hidup Last Boss. Last Boss pun tetap membuat konten-konten hingga ribuan konten yang sekarang sudah dibuatnya. Akan tetapi kontennya masih saja sangat sepi sekali. Saat Last Boss keluar dari rumah, dia pun terkejut sebab dirinya tak melihat satu orang pun di kotanya. Lalu diperlihatkan pertama kalinya Last Boss yang telah menyelesaikan permainan untuk pertama kalinya. Dia pun kini berencana mengubah penampilannya dengan memotong seluruh rambut di kepalanya. Dia kemudian menemui salah satu pembuat tato yang terkenal di kotanya. Last Boss memohon untuk dibuatkan tato di sekujur tubuhnya, sebab dia merasa bahwa dia menyukai sesuatu tentang kegelapan. Kembali ke pertarungan Last Boss dan Kuina. Di sini Kuina mentertawakan Last Boss, sebab dia menganggap bahwa mereka berdua memiliki masa lalu yang sama. Akan tetapi, Kuina menganggap Last Boss sebagai seseorang yang nolep, sehingga dia mentertawakannya. Last Boss yang kesal pun kemudian menyerang Kuina dengan pedangnya. Akan tetapi, Kuina yang memiliki sebuah ilmu bela diri kemudian melumpuhkan Last Boss dengan tangan kosong. Kemudian diperlihatkan Arisu yang mulai frustasi dengan keadaannya. Arisu pun teringat kedua sahabatnya, yaitu Karube dan Chota. Arisu mengingat masa-masa di mana dia selalu tertawa bersama dengan kedua sahabatnya. Chota pun mengatakan kepada Arisu bahwa Arisu harus menikmati kehidupannya demi mereka berdua. Arisu yang teringat mereka kini mulai kembali bersemangat, dan Arisu berencana melepaskan lakban yang menempel di mulutnya. Yuzaki, Asahi, dan Tata pun masih berusaha untuk mencari keberadaan Arisu. Yuzaki pun kemudian mendengarkan suara teriakan, akan tetapi suaranya sangat pelan sekali. Yuzaki pun percaya bahwa suara itu berasal dari Arisu. Kini Yuzaki pun mencoba mendengarkan pintu demi pintu, berharap suara yang didengarnya bisa lebih jelas. Tak disangka, kedua anggota militan kini berusaha membunuh mereka bertiga. Mereka pun melarikan diri dari sana. Tata yang kesal pun kemudian mengajar kedua anggota militan tersebut. Tiba-tiba, Yuzaki melompat sebuah kaca dan menemukan keberadaan Arisu. Yuzaki pun sangat bahagia, sebab kini dia telah menemukan keberadaan Arisu yang dicari-carinya sebelumnya. Kembali ke Last Boss yang kini dia mulai emosi dengan perlakuan Kuina.
Last Boss yang melihat Kuina tak memakai alas kaki pun berencana memecahkan semua gelas kaca yang ada di tempat tersebut. Hal ini dilakukan Last Boss agar Kuina kesulitan dalam bergerak. Kemudian diperlihatkan lagi masa lalu Kuina, akan tetapi kini dirinya sudah berubah berpenampilan layaknya wanita. Kuina pun mendatangi ibunya yang kini sedang berada di rumah sakit. Ibu Kuina pun terkejut dengan penampilan anaknya. Ibu Kuina terlihat seperti tak percaya dengan penampilan anaknya itu. Kuina pun teringat janjinya bahwa dia harus hidup ke dunia asli seperti semula untuk merubah kehidupannya demi seseorang yang dicintainya, yaitu ibunya. Kini Kuina dengan pengalaman karatenya berusaha mengeluarkan jurus karatenya yang diajarkan oleh ayahnya dahulu. Dan satu tendangan dan pukulan pun meluncur ke leher Last Boss yang dipastikan dirinya langsung tewas seketika. Diperlihatkan Yuzaki yang tengah membawa Arisu ke sebuah tempat. Mereka berempat pun kini berkumpul bersama, yaitu Arisu, Yuzaki, Ashai, dan Tata. Yuzaki kemudian memberitahu permainan kali ini kepada Arisu dan menceritakan bahwa kelompok militan sedang melakukan pembunuhan secara massal. Yuzaki kemudian mengatakan bahwa ada seseorang yang terbunuh dan kini mereka harus menemukan pembunuhnya jika ingin menyelesaikan permainan tersebut. Tata pun beranggapan bahwa pembunuhnya adalah Kuni, Niragi, atau Last Boss sebab merekalah yang mempunyai hak untuk membawa senjata. Arisu kemudian mulai berpikir sebab dahulu dirinya pernah memainkan kartu hati. Arisu pun kebingungan sebab kartu hati ini adalah sebuah kartu pengkhianatan dan perasaan seseorang. Dan kini Arisu pun berpikir bahwa jika dirinya menjadi master permainan, maka dirinya akan melakukan sesuatu untuk membuat permainan semakin seru. Kini puluhan mayat peserta pun mulai dibakar satu persatu oleh para kelompok militan. Akan tetapi permainan tetap saja tak kunjung selesai. Aguni kemudian teringat masa lalunya bersama Hater, yang ternyata mereka adalah sahabat serta teman lama. Hater mengatakan bahwa Aguni lebih pantas menjadi kelompok Yakuza, sebab dia memiliki kekuatan fisik yang hebat. Aguni pun seakan terbayang-bayang oleh kematian teman lamanya atau Hater. Arisu pun kini memiliki sebuah persepsi bahwa jika dirinya menjadi master permainan atau pembuat permainan, maka dia akan merencanakan semua ini dengan matang. Jadi Arisu beranggapan bahwa permainan ini sudah direncanakan dahulunya, sehingga kemungkinan besar master permainan itu ada yang menyusup di pantai ini. Yuzaki kemudian angkat bicara. Dia mengatakan apakah kematian Hater ada hubungannya dengan penyihir. Arisu kemudian menyimpulkan bahwa kematian Hater ini disengaja dan permainan ini sengaja dimulai setelah kematian Hater. Sebab dengan begitu para anggota eksekutif akan saling berebut jabatan. Di sisi lain, An pun berhasil menemukan sidik jari dari pisau yang menusuk di dada Momoka. Dia pun bergegas untuk memberitahu semua orang tentang dalang di balik permainan ini. Akan tetapi tiba-tiba kedua anggota militan muncul dan memukul An hingga tak sadarkan diri. Kini waktu permainan pun tersisa 20 menit lagi. Arisu pun kini sudah memiliki keyakinan besar bahwa pembunuhnya ternyata adalah, dan episode ke-7 pun berakhir.